Ya, Cici, senang sekali aku diundang di sini sore ini. Sama-sama. Pasti akan ada suatu hal yang aku percaya buat setiap orang bertemu itu bukan berarti kebetulan, tapi ada suatu hal yang sudah diatur oleh Tuhan dan semesta ini, termasuk Cici. Hah? Eh, aku ketemu putranya dulu ya, Tommy kan. Iya. Heeh. Gimana Tommy? Berarti title-nya apa kalau berkebutuhan khusus seperti itu, Ci? Kalau untuk autis itu memang dia ibaratnya kayak ada payung ya, ada Enggak payung yang sebutannya besar. supaya apa? Supaya Oh, berkebutuhan untuk oh, kalau autism, sekarang sih, kalau sekarang sih mungkin bahasa bahasa lebih halusnya itu neurotypical. neurotypical. Oh, oke. Typical. Oke, nah, tapi di mana waktu itu aku melihat Cici itu sesuatu hal yang membuat aku surprise. Ci, karena Cici waktu itu langsung terbuka kan ngobrolnya kayak teman gitu kan. Loh, tapi Cici Iya. kok bisa gini sih kayak kayak gembira, kayak Nah, ketawa-tawa, kayak apa terus. Nah, ini udah waras coach katanya. Wow, itu berarti waras sampai di titik itu aku percaya banyak banget yang harus bisa dipelajari nih Ci dari dari seorang Cici karena nggak mungkin kan secara natural biasa langsung menerima suatu keadaan yang mungkin bisa dikatakan nggak biasa gitu kan Ci ya betul, itu betul, betul. eh, boleh apakah itu bagian dari turning point kehidupan Cici menjadi hal yang baru entah itu mungkin cara memandang hidup ambisi Ah. ambisi hidup atau mungkin cara memandang apa mungkin atau mengambil suatu keahlian tertentu. Ya, itu menarik itu. Kalau saya terlihat bahagia ketika pertama kali kita ketemu, mungkin karena berharap apa yang saya pilih untuk Tommy itu bisa bermanfaat buat dia, ya. Oke, Dan sebenarnya yang lebih excited masukin dia ke coaching itu kan ya emaknya sih bukan anaknya ya. Dia itu saya ngerasanya saya kepengen dia itu punya lebih banyak temen hmm, gitu, hmm. punya banyak temen. Kalau misalnya dibilang mewaras ya waras itu kan bukan artinya saya kadang suka bercanda sih menggunakan kata waras itu. Eh, saya bilang Tapi gini, dalam waras loh itu itu kan ya. kalau dalam bahasa Jawa itu kan artinya sehat toh, sehat jiwa raga gitu. Iya, benar. Jadi masih bisa berpikir secara logik gitu loh. Masih apa Betul, betul, betul. kognitifnya jalan. Betul. Kalau kalau orang kan mikirnya waras tuh sinting gitu ya. Tapi ya memang kalau misalnya kita dikasih challenge sama Tuhan yang nggak tahu garis finishnya di mana gitu ya, itu bisa sangat melelahkan gitu kan. Di awal-awal ya saya bodoh-bodoh ikut, dibilang oh terapi ini ikut, apa ini, apa segala macam ya. Tapi yang satu saya nggak pernah pakai obat. Oke. Saya nggak pernah pakai obat-obatan kimia tuh enggak. Ya. Jadi saya itu depend bener sama terapi, sama pola makan itu. Kalau dulu mungkin mengubah, ya iya mengubah. Karena kalau dulu ya kita kerja, kita cari duit ya seperti biasa-biasanya aja gitu ya. Maksudnya kayak ya udah, either kerja atau misalnya dagang atau apa gitu ya. Hmm. Tapi ya karena punya anak, dititipin anak seperti Tommy gitu ya, saya yakin nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang Iya, kebetulan. iya. Dengan adanya satu Tommy Hmm. bisa bikin mamahnya balik belajar lagi, Oke. sekolah lagi. Ah, Karena ada ya, karena ada kehadiran Tommy, bisa ada komunitas Gapstay Indonesia. Ya ya, mungkin kalau benar, misalnya nggak ada Tommy mungkin ada nama lain, tapi maksudnya benar. orang lain yang bikin apa. Tapi untuk Gapstay Indonesia dengan segala semangatnya itu nggak ada. Iya, Terus sekolahan Malika Center gitu kan, nggak gitu kan ya. Jadi eh, ya bener yang kata kamu bilang di awal, everything happen for a reason. hmm. Iya, Ci. Everything happen for a reason ya. Horizon. Jadi Karena nggak ada yang kebetulan. benar. Karena dunia ini butuh orang-orang yang peduli ya, Ci ya. Kalau kita stop dengan kebahagiaan diri kita nggak bisa sharing sesuatu ke orang lain. Aduh, Kan coach, kalau misalnya kita ngomong soal anak dalam spektrum ya, punya duit banyak itu nggak jaminan loh. apanya? Aku tuh sudah punya banyak uang, itu nggak jaminan. Oke, Nggak ya, jaminan, nggak jaminan anaknya tuh bisa berprogres
sebagaimana yang diharapkan. Karena aku banyak banget ya ketemu orang itu yang sudah sampai ke luar negeri, udah sampai ini itu ya, misalnya dibilang praktisi A, B, C yang ngetop-ngetop atau treatment A, B, C yang ngetop-ngetop gitu, nggak jaminan progresnya itu akan maksimal begitu. Jadi ya ya balik lagi ya semuanya itu eh, mungkin jodoh-jodohan juga ya, jodoh-jodohan bisa ketemu sama metode yang pas untuk anaknya gitu kan. Ya, tapi ya benar, semuanya itu mesti Iya, iya, benar-benar. Dan itu pada saat yang tepat, ya, Ci, ya, di mana zaman kita kecil dulu kan jarang ada semacam ini kan, Ci, ya. Nah, makin sekarang makin banyak. makin banyak dan Cici hadir untuk mereka, jadi kan benar-benar yang waktu yang tepat itu kan, Ci. Ya kan bagian dari Nah juga lah. kegerakan itu. Saya saya Betul. selalu bilang saya itu geraknya awalnya buat anak sendiri, Iya, anak benar. sendiri. Start Ya. dari Tommy itu justru menjadi Iya, suatu hal cuma yang, lama-lama bonus ya, karena kan kita iya, belajar terus, kita apa, iya, terus berhubungan sama banyak ibu-ibu gitu kan ya. iya, Akhirnya iya. mereka punya banyak kebutuhan. Akhirnya udah kita Mm. sharing, ya udah mulai dari sana. Akhirnya mulai ada komunitas-komunitas. Iya. Masih di lingkungan keluarga, Ci. Apa kalau Cici di keluarga besar gitu, it- pertama mungkin dengan suami ya. Waktu pertama kali dengan kondisi Tommy seperti itu, apakah dengan suami itu sama derapnya, sama cara memandangnya, atau sempat sempat bergumul dan keluarga besar itu juga bagaimana pengaruhnya, Ci? Apa lebih suportif atau kadang kan ada keluarga besar yang justru malah membuat kita lemah gitu kan? Kalau dari keluarga besar sih mereka prinsipnya ya kalau misalnya kamu tahu anak perlu perlu bantuan gitu ya, maksudnya if your son needs special help atau misalnya apa ya jalanin gitu loh. Kalau misalnya sama pasangan ya kita punya visi misi yang sama ya, visi misi yang sama dari edukasinya kak atau apa ya udah pokoknya Oke. maksimalin aja gimana gitu kan. Ya kita Komunikasi. tentunya iyalah jalan bareng lah. Kalau misalnya enggak gimana? Sakit kepala kita kalau Iya. misalnya enggak itu. Sakit Oke. kepala kita kalau misalnya kagak berantem terus kan. Berarti intinya suportif berarti ya Ci ya intinya ya. Ada selalu solusi Iya. baik keluarga ataupun suami ya Ci. Iya. Kalau untuk pengobatan kenapa kok nggak pakai obat atau bisa kalau misalnya pakai obat apa nggak lebih cepat sembuh Ci? Nah, begini, itu yang karena kalau misalnya orang pemikirannya itu prinsipnya prinsip sakit, maka mereka nyari obat. Oke. Sedangkan autism itu bukan penyakit, I bukan see. penyakit. Mau mau nyari sampai ke manapun ya dikasih obat apapun itu nggak akan menyelesaikan. Karena autism itu sendiri itu is a different way of thinking, different way of behaving. Ya, mereka normal nggak secara fisik? Mereka secara fisik normal. Cuma cara pikirnya berbeda, cara bersikapnya itu berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat oh dia beda, padahal mungkin ada ciri-ciri karakteristik autism itu di dalam each and every one of us. Contoh, contoh ya, ada berapa banyak orang yang nggak suka pakai kaos berkerah, kemeja berkerah, ya kan? Nah, tahu nggak orang yang nggak suka pakai kemeja berkerah, nih kalau kayak saya lagi pakai turtleneck ya, itu kadang juga orang nggak betah gitu kan. Itu sebenarnya ciri-ciri dari gangguan sensori. Dan gangguan sensori itu is a common denominator, persamaan yang hampir-hampir ada di setiap anak dengan gangguan tumbuh kembang. Saya bilang gangguan tumbuh kembang, bukan autism. Jadi Hmm, misalnya ADHD juga mereka juga ada, ya. oke. Heeh. Speech delay itu juga common denominator, hampir di semua anak itu ada. I Contoh see. lagi, contoh lagi. Orang yang seneng misalnya nih pakai apalah mungkin ikat pinggang atau misalnya pakai jam tangan, itu yang sampai kenceng banget. Itu sebenarnya juga salah satu OCD karakteristik. ya? Betul, atau si perilaku-perilaku OCD itu sebenarnya sama karakteristik. Jadi kalau yang namanya disorder is not a Disorder. disease, bukan penyakit. Disorder itu berarti kan kelainan, betul gak? Perbedaan. Nah, Iya. mau nyari obat sampai sampai kepala botak tumbuh rambut lagi juga susah, coach. Agak bakal beres. Kalau misalnya mentalnya masih mental nyari obat. Oh, Berapa I see. banyak berapa banyak itu produk yang jual, oh minum suplemen ini atau minum vitamin ini gitu ya. Nanti anaknya bisa.
cepet ngomong. Saya cuma ngeliat kayak gini, oke. Ada nggak klien-klienku yang minum? Banyak. Dan Iya, they iya. spend millions. They spend millions. Ada hasilnya nggak? Enggak. Iya. Jadi kalau misalnya dari apa yang saya pelajari, ya, saya kan belajar untuk pola makan GAPS itu kan tentang kita Mm-mm. bicara banyak tentang bakteri ya. Oke, Nah, lebih bakteri ke situ ya, Ci. eh, Iya. mikroba lah, mikroba saluran pencernaan. Nah, Ah, segala sesuatu yang sifatnya itu kimia, mm-mm. ya, apapun asal sifatnya kimia, itu Mm-mm. dia akan merusak gut microbiome. Mm, mm, mm. Jadi buk- bukan hanya makan minum obat penenang atau gimana, semuanya bukan hanya untuk anak-anak, untuk dewasa pun juga sama. Mm, mm. Orang-orang yang pusing dikit minum obat, batuk dikit Mm, minum obat, itu dia punya mm. gut microbiome pasti nggak sehat. Dan dengan sendirinya akan mempengaruhi perilaku, mempengaruhi cara pikir. Nah, kalau Mm, misalnya kita bicara anak-anak dengan gangguan belajar, kan mm. ngaco, I see. Jadi ini ya, jadi nggak fokus lah, atau jadi nggak bisa nangkep tambah secara. ngaco. Oke, iya, iya. Aku aku belum aku sering ya dapat klien konsultasi gitu yang mereka itu minum obat tidur atau misalnya minum obat penenang Mm, dewasa mm, normal ya. Kalau mm. misalnya kita bilang normal atau tidak apa autis itu normal. Iya. Ngomong sama dia kayak ngomong sama saya mau bilang tembok sih ya. Kita ngomong dia nggak ngerti-ngerti. Oh iya, normal itu dalam arti looks-nya lo normal. Just like you and me. Kalau misalnya Oh, kamu bilang, oh ini autism itu tidak normal gitu ya. Nah sekarang ngomong sama normal, tapi dia banyak minum oh my God, obat tidur, obat penenang. Terus pernah. kayak misalnya anak-anak ADHD, mereka kan kesannya normal, mereka cuma nggak bisa diem. Lalu dikasih nih obat penenang. Sama juga, like a walking zombie, Oke. ngerti gak sih? Kayak mayat hidup Oh jalan. my God, ya, ya, ya. Ya, iya betul. Jadi Jadi treatment yang bagus dalam spektrum apapun itu di dalam autism itu apa aja sih Ci yang untuk menggantikan obat itu Ci? yang nomor satu tidak dimakan, diganti isi piringmu. Menu makannya. Yang dimakan. Yang pertama, yang paling haram adalah gula. Gula dan Oke, segala sesuatu yang sifatnya manis. I see. Ya, Itu memang. terigu-teriguan, terigu-teriguan. Itu kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya yang paling minimal itu ya itu, jangan hindari kemasan, hindari coklat, pemanis, ya, terigu-teriguan. Tapi kalau misalnya benar udah mau serius, ya, udah benar nih mau serius segala macam, maka semua karbohidrat itu harus di stop. Semua Aku karbo. tuh ada bagi-bagi ebook gratis loh, Coach. Aku kan ada website Gaps Diet Indonesia. Aku tuh Heeh. ada bagi-bagi ebook gratis. Terus Oke, untuk oke. rekaman kelasnya pun aku sediakan gratis. Selama mereka Oh, mau belajar, ya, ya, ya. Tapi inti pokoknya kita mengatur pola ini tadi ya Ci ya. Oke, tapi kalau nggak makan karbo, Ci, bukannya substitusi karbo dalam arti jenis karbonya. nggak usah. Kagak makan karbo, kagak mati kok. Tapi bukan hanya lemas, nggak bukan ya? Lemes itu kan gini, kalau misalnya kita ngomong tentang energi dalam tubuh, itu kan ibarat kayak mobil. Ada mobil bensin, Hmm. ada mobil diesel. Nah Iya. sama, badan kita juga sama. Bahan bakarnya itu kita bisa bakar gula, kita bisa bakar lemak. Kalau Oh, misalnya kita stop karbo, kita stop gula, maka nanti pelan-pelan badan kita itu akan ganti bahan bakar menjadi bahan bakarnya apa? Lemak. Ketika hmm. bahan bakar lemak itu mulai 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 dibakar sama badan kita, maka badan kita akan memproduksi namanya keton. Sakit apa juga hilang. Oh gitu. Tapi memang harus ada istilahnya kalau matematika rumusnya lah, polanya, pattern, teorinya itu di gaps itu ya Ci ya. Ya, iya. Oke, yap, yap, yap. Udah berapa angkatan sih gaps sih? Aku tuh eh, jadi praktisi GAPS itu sudah berapa 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. 8 Berarti tahun. itu, Kalau misalnya untuk komunitasnya itu sudah 7 tahun. oh 7 tahun. Berarti terinspirasi dengan siapa Ci waktu itu? Atau ada mentor siapa yang Cici ini? Cici apa namanya adopt ilmunya atau mungkin menginspirasi Cici untuk ikut GAPS. Certified-nya Jadi luar waktu negeri ya? ya,
betul. Ya, Hmm. foundernya itu namanya Dr. Natasha Campbell McBride. Memang dia itu aslinya orang Rusia, Oke. aslinya orang Rusia, ya. Hmm. Dan dia itu bikin buku. Hmm. Nah, jadi saya baca bukunya awalnya, ya, lalu saya terapkan karena saya waktu itu kan punya komunitas, saya terapkan nih. Hmm. Ini progres gitu ya, banyak progresnya gitu kan. Nah, Ah. kebetulan ada untuk sertifikasinya, saya daftar, terus akhirnya kan mereka ada tes lah gitu kan, ada tes segala Hmm. macam. Terus saya bilang, ya ini sekalian juga aku kan punya banyak portfolio ya dari Oke. hasil-hasil eh, member-member komunitas yang menjalankan gitu kan. Oke. Hmm. Akhirnya, oh ya oke oke katanya. Tapi ini itu loh, maksudnya bagaimana kita kan banyak lah ya, banyak effort yang perlu dikeluarkan gitu kan. Ya Ya. udah nggak apa-apa jalanin. Mula-mula setelah balik-balik, saya pikir, wah kalau misalnya Gibbs Diet ini kan gaya makannya kan bule banget ya gitu, bule Oke. banget gitu. Dan orang Indonesia itu tidak, kalau buat saya tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia. Saya bilang jalan-jalan ke luar negeri seminggu 2 minggu aja lo nyari nyari Kuliner makanan dari Indonesia. Indonesia gitu kan. Oh, Iya. oh gitu kan. Indonesia atau bawa bekal dari Indonesia. Kenapa kita tinggal di Indonesia tapi meninggalkan cita rasa kita sendiri? Akhirnya yang menyesuaikan, try to incorporate budaya Indonesia dengan pola makan tersebut. Iya, iya benar sih. Satu sisi emang culture untuk makanan Indonesia juga kuliner banyak banget, tapi satu sisi juga ada hal yang kurang menyenangkan. Ya, kayak misalnya gini, kan salah satu staple food dalam Giap's itu kan adalah kan kaldu, ya. Nah, sekarang orang dengar kata meat stock, bone broth, orang itu norak, coach, tau nggak? Norak. Sampai ada yang bikin kaldu, botolnya kecil-kecil begitu, dan harganya juga nggak murah. Ya, bilangnya liquid gold, liquid gold, liquid gold. Oke, I Iya, know it's liquid gold. Saya iya, tahu iya, itu bermanfaat, tapi juga nggak iya, gitu juga sistemnya. You need more. iya, iya, Padahal makanan Indonesia itu soto dari Sabang sampai Merauke. Berapa banyak jenis soto? iya, iya, Emang iya. itu soto bukan meat stock? Soto nggak Oke, apa kalau bukan meat stock. iya, iya, iya. Nah, ini apa Hmm, GAPS ini salah satu cara pola makan ini termasuk salah satu alternatif medicine ya tentunya Ci ya, yang sedang Cici apa namanya giati sekarang ya, geluti sekarang. jadi Maksudnya bukan cuma untuk kalau autism, tapi untuk apapun aja yang datang ke Cici bisa juga. Mm-mm. Jadi kan kalau misalnya kita pinjam eh, Pak Hippocrates punya ucapan ya, jadikan makananmu sebagai obatmu, Oke, ya, ya, ya. ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarah obat-obat itu yang dipakai, yang dijadikan kimia, itu kan cikal bakalnya kan dari herbal, cikal bakalnya kan dari makanan. Oke, Cuma kalau makanan kan nggak bisa dipatenin. oke, ya, Ya kan ya, kalau misalnya kayak pabrik obat kepengen kepengen jualan, kalau misalnya dia tidak mematenkan kan, bagaimana dong jadi duitnya? iya. Betul By nggak? the way, Ci, sorry keputus. Itu kalau jadi ingat dulu kok zaman dulu kan kayak ada obat-obatan gini ya, Ci ya. Hmm. Tapi secara ilmiah, apakah dipelajarin juga bahwa eh, kandungan kita atau mungkin metabolisme kita atau badan kita itu berbeda dengan orang zaman dulu yang benar-benar belum belum ngerti apa-apa, belum ngerti pengetahuan gitu, Ci. Sebenarnya Ya, sih mereka kalau lebih kuat gitu tanpa obat, tanpa apa. oh Ya kan bayangin kalau zaman dulu misalnya kan nggak ada apa-apa gitu, Ci. ya betul nggak ya. Tapi kalau menurut saya itu yang menyebabkan orang itu kuat kuat dalam artian nggak gampang sakit ya. Iya, jadi kan kalau sekarang kan minum sedikit ada obat eh, bi- kurang sehat sedikit ke dokter. Kalau dulu kan belum ada Iya, dokter, cuma iya. obat. Jadi Apakah jadi kita apakah metabolisme, apakah organ orang dulu itu juga lebih kuat daripada orang sekarang gitu loh, Ci, maksudnya. iya, maksudnya saya mau menyamakan persepsi dulu dari maksud kuat itu apa. Ya, Mhm. kalau angkat barang 100 kilo itu juga kan kuat. Kalau misalnya, Oh, maksudnya saya mau menyamakan persepsi dulu. persepsi, Yang iya. dimaksud sama Coach Yudi itu Iya, kuat itu apa? Jadi kuat itu maksudnya kan nggak gampang sakit, betul ya?
organ yang tidak gampang sakit benar juga. Iya, nggak gampang sakit ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu gampang sakit atau tidak gampang sakit, kalau dari apa yang saya pelajari itu tergantung dari dia punya gut microbiome, bakteri yang ada di dalam perut dia. Kalau misalnya bakteri di dalam perut dia itu semakin beragam, maka dia tidak akan sakit. Ya, Hmm. kiri kanan pilek dia nggak akan sakit. Salah makan sedikit dia juga nggak akan sakit. Mau ada Hmm. pandemi atau misalnya lagi ada virus apa, dia itu sudah cukup punya senjata, punya apa perlindungan dalam tubuh dia. Nah, Oke. kalau misalnya dibandingkan dengan orang zaman dulu, orang zaman dulu belum ada UPF, belum ada ultra processed food, Oke. Ya, ya. ya. Ultra processed food itu yang banyak merusak dan apa ya, melemahkan imun sistem kita. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu, mereka banyak makannya apa? Kalau kita bilang dulu kayak kesannya tahun berapa gitu ya. Tapi ya semakin semakin dulu, itu kan Hmm. dia makannya semakin real food. Kayak makanan-makanan kemasan itu boomingnya di tahun berapa? Tahun 60-an. Apa ya bilangnya? Eh apa sih? Fast food. TV dinner. Enggak, awal itu Oh, dari TV TV dinner. dinner. Oke, ya. Camilan. Dinner yang tinggal dimasukin ke microwave atau masukin ke Ya. oven, dipanasin, di frozen. Nah, Hmm. dan ketika ibu-ibunya masak kayak dipermalukan. Kuno kamu kok masak sih udah pakai TV dinner aja gitu kan? Iya, itu Nah, yang itu kan membuat dia sebenarnya kan semua. shiftingnya ya, shifting awalnya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang Hmm. itu ya karena banyak sekali banyak makan makanan instan ya. Iya. Nah, kalau awal-awal gini sih, untuk mengubah pola dari makanan yang apa ya istilahnya kayak instan atau apapun itu tadi, merubah menjadi eh, gaps yang di Indonesia kan sulit temuin tuh sih. Kalau nggak paling nggak repot sih, paling nggak ke pasar dulu, ke Hmm. supermarket dulu atau ke apa. Tersimpel untuk menggantikan itu gimana sih startnya? Karena mungkin kalau setelah beberapa minggu itu udah punya semangat kali ya. Tapi kalau awal Hmm. Ini kayaknya itu dari untuk pertanyaannya saya curiga Kos Rudi nggak pernah masak nih. Nggak pernah masak, nggak pernah cuma supermarket. Indo. Soalnya kalau misalnya yang namanya kita beli bahan makanan, itu kan kurang lebih sama. Mau ke pasar kah? Mau ke supermarket kah? Kecuali kalau misalnya ya bujangan kagak masak, ya udah cari yang simpel toh. Nah itu, Tapi kalau makanya yang tersimpel itu apa sih? Yang sesuai dengan apa namanya standarnya GAPS. Tapi ini gampang kalau kita cari. misalnya ya, jadi kalau misalnya gaps itu kita menghindari yang namanya pengawet, perasa, pean Oke, lah ya. Jadi kalau misalnya oke, yang namanya jajanan di luar, pastinya akan lebih sulit. Tapi kalau misalnya yang mau prinsipnya itu ya kita eh, konsumsi lebih banyak protein hewani, I sayuran, see. kaldu. Jadi kalau Ya. misalnya apa ya tadi kita udah sebut soto kan, ya udah Ah, soto bisa gitu kan. Ya hmm, eh, kalau misalnya memang tidak tidak sensitif dan tidak bereaksi ke MSG ya memang ego sih. kan gitu kan. Iya, Tapi kan iya kalau sih. misalnya masak sendiri kan bisa lebih Sehat, diatur apa yang kita diatur. masukin. Benar, benar sih. Nah, Jadi kembali kalau ke misalnya hal ini dalam bentuk terapi sekarang yang sudah istilahnya sembuh atau bagaimana sih setelah berubah pola ini dikatakan sembuh atau apa tuh? banyak tuh Pasien kita atau nggak usah apa tuh? ngomong ya apa kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Saya itu ngebantuin anak balita yang punya problem stunting itu banyak banget dan mereka tuh Hmm, progres. Kita nggak usah oke. ngomong spesifik ke oh ini autism sekali. No 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 kita ngomong yang gampang aja deh. Stunting kan Indonesia kan lagi itu tuh rawan stunting kan ya. Ya, ya. Terus kan Mhm. solusinya ya mohon maaf sih solusi dari pemerintah ini gitu kan masih mandek aja tetap aja kan problemnya gitu kan Iya, masih ada aja gitu kayak susu kotak kan lah atau telur lah that's not the solution ya iya, iya. sesimpel sesimpel apa ya ganti isi piring menghindari karbo tambahin kaldu itu anak-anak yang tadinya naik 100 gram aja tuh susah begitu di stop itu bisa naik 400 gram 500 gram itu dalam hitungan minggu. Wow. Ya, 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 ya. Begitu powerfulnya ya, Ci ya.
Iya, ya. Orang Itu, yang misalnya banyak alergi, ya. Kalau saya kadang-kadang tuh suka buka thread. Saya nggak aktif di thread, tapi saya suka buka thread. Ya karena hmm, saya emak-emak, ditargetnya kan sama algoritmanya kan emak-emak semua kan. thread Itu ya, banyak banget tuh. jualan. Anak saya gatel terus dikasih foto-fotonya segala macam. Aku tuh kadang suka gemes deh, kepengen ngasih tahu, tapi kok kayak orang jualan gitu kan. Udah deh, kalau aku pokoknya rajin posting, kalau misalnya berjodoh silakan. Toh Iya, anyway kan nggak perlu konsultasi sama saya, bisa iya, dari website, bisa dari rekaman kelas gitu kan. iya, iya, Nah, benar, benar. terus kayak saya ada produk tuh, ingat gak waktu itu kan aku pernah kasih Coach Yura, Rudy kan tuh ya. Nah, Yura itu kan. Nah, itu semuanya bagus banget buat kulit, Coach. nah, itu Itu gimana yang sih, Ci? Itu Cici pengen berkarir di bidang itu atau misi yang kuat untuk membuat itu tadi, Ci? Karena jadi istilahnya lu apa sih Ci gitu ya. Lu gitu, Ci. Apakah ini Cici sekedar kebanyakan duit, mainan, terus ya udah bikin? wah, terima kasih didoakan banyak duit sama Coach Rudy. Atau memang ada satu sedikit observasi bahwa produk-produk yang sebelumnya itu ngeri banget gitu loh. Jujurnya ya, ini balik lagi ke anak. Jadi Tommy itu dari masih bayi ya, itu adalah orang bilang, "Ih lucu ya, pipinya merah-merah." Dia kagak tahu itu alergi Kakak. Ya, terus kan ngecek anak ke dokter gitu kan. Terus sama dokter dibilang, "Oh, nih pakai produk ini, salep ini gitu kan. Oh, sabun ini gitu kan." Mehong-mehong semuanya. Iya, iya, iya. Dan itu kan berlanjut. Nggak beres-beres, Coach. Nggak Oke. beres-beres. Terus Sorry, ketika saya bahan mulai, bakunya di Indo semua ya, kalau no, no, mengenai no, 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 no. Saya belum, maksudnya itu kan saya bilang yang si lotion itu. Nah, nah saya itu saya belajar herbal, saya belajar homeopati, ya. Jadi saya meracik karena saya mau stop dari semua kimia-kimia itu, akhirnya saya dengan bekal apa yang saya pelajari itu saya bikin produk dari herbal, ya, secara prinsip-prinsip homeopati saya bikin jadi yang natural. Dan itu Hmm, Sudah BPOM, sudah sertifikasi halal. iya, kalau nggak bisa risu ya, Ci. Enggak lah, kita kan biar lebih aman juga kan. Iya, Biar iya, aman gitu kan, yang beli juga kan biar lebih tenang gitu. Dan benar. itu sudah banyak banget yang kasih testimoni dari bisul ke ruam ke macem-macem gitu. Itu bisa didapatkan di mana, Ci? Oh, Produk-produknya? E-commerce. saya marketplace ada. Oh, di Marketplace. Ada Marketplace tinggal ada, ketik iya. Yura Iya, Herbal apa gitu ya. Oke. iya. Coach Rudy kalau mau jadi reseller juga boleh. Oh, sip. Ini kan sekarang katanya kan, aduh cari uang sulit. Sebenarnya di mana-mana ada uang sih ya. Jadi reseller pun bisa ada uang kan ya. Sebenarnya cari uang sulit itu kan statement yang mengecilkan diri sendiri, Oke, iya. Makanya saya nggak ya. pernah ngomong gitu tuh sekarang. Iya, karena kalau misalnya kayak orang, kalau saya ngerasanya gini, mau ekonomi gimana pun kan kayak ombak, ada yang naik, ada yang turun, ya. Iya, iya. Mungkin orang yang terdampak banyak nih yang di bawah gitu ya. Mm, Tapi kalau mm. misalnya namanya kita jualan sesuatu atau usaha atau misalnya kayak Coach Rudy banyak ngisi acara segala macam gitu ya. Orang yang punya duit kan banyak aja, Coach. Iya, benar, benar. Nah, itulah apa namanya kecerdasan sosial itu juga menentukan gimana kita bisa mencari duit ya, Ici ya. Kalau dari pengalaman saya itu kita perlu banyak ngeberesin sampah kita, sampah emosi. Dengan Ya, sendirinya kita memperbaiki energi kita. Jadi kita narik orang-orang yang bisa mensupport kita. abundance, Hmm. Jadi keberkahan. keberkahan. Sampah itu sekarang tahun-tahun sekarang pun adanya sosmed pun sekarang juga mengangkat banyak banget mengenai mental health dan sampah-sampah yang berpengaruh terhadap energi itu kan Ci. Dan sekarang juga tenggatnya banyak banget bisa apa ya, orang udah nggak dikatakan gila. Kalau zaman kita dulu kan orang hal yang setara mental itu kan udah dikatakan Hmm. gila. Gue jadi ingat Hmm. waktu ketemu Ci, gue tired Ci, capek banget gitu kan. Terus ikigai deh coach gitu. Nah itu Hmm. eh tolong dong Ci, dari cerita saya tadi ke standar untuk supaya tetap mental health terjaga tuh gimana sih Ci?
kadang-kadang yang bikin kita susah maju itu adalah eh, belief-belief kita False belief. tentang hidup, ya, False belief ya, Ci. ya, irrational belief lah, ya, yang Irrational kita belief. punya, tentang hidup. Gue udah ini, harusnya gue begini, kan Oke. gue dulu begitu, makanya gue begini. Nah, I ya, see. Ya, jadi ya. kalau kalau dari pengalaman saya itu, ya kita perlu cari apa yang menyebabkan kita berperilaku seperti itu. Di Oke. situ ada luka, lukanya diberesin, Iya. ya. Seperti yang belum pernah kita ngobrol ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kakinya masih keikat di belakang, mau jalan ke depan ya susah. Cari tahu Benar. dulu yang ikat kaki kita di belakang itu apa. Dengan cara Banyak banget orang yang sudah ngeberesin mereka punya luka masa kecil itu banyak sekali mendapatkan keberlimpahan. Ada yang ya tinggal di rumah mertua indah, nggak mm-mm. lama dia bisa kontrak rumah sendiri. Ada yang eh, pusing-pusing soal duit, 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 ya. Beneran, bener, karena dia Ya. dirongrong sama satu keluarga besarnya gitu kan. Oke, oke, oke. Tapi nggak lama dia bisa berkembang ya setelah dia memahami apa yang mengganggu dia itu, dia berkembang sekarang dia udah punya usaha sendiri. Apa tuh, Ci? Dia punya masalah apa tuh tadi? Kok itu keluarganya itu Kalau masih misalnya keluarga dibilangin besar? kagak etis dong. Kan Kalau nggak usah dibilangin nyebut, nggak usah nyebut orangnya, ini case-nya aja biar menjadi inspirasi. kalau dulu itu dia ya dia pribadi dia nggak kekurangan uang karena suaminya usahanya lumayan. Oke. Tapi dia itu perlu ngongkosin lah ya. Boleh dibilang satu keluarga besar. Ya ayahnya, ya ibunya, ya kakaknya, ya adiknya. Udah mana apa sih anaknya juga. Ya karena saya kan berhubungan sama banyak emak-emak dan anaknya sakit gitu ya. Anaknya punya gangguan gitu kan. Jadi Iya, salah iya, satunya kan iya. anaknya gitu. Hmm. Jadi waktu itu aku bilang, coba deh, aku bilang. Coba ya coaching, counseling, beresin sama masa lalu. Terus salah satu yang saya pakai itu kan saya menggunakan human design ya untuk Oke. baca karakteristiknya seseorang lah, perilakunya, kecenderungan geraknya dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, oh iya nih kalau desain kamu begini, kamu harus sebaiknya ketika bertindak seperti ini geraknya gitu kan, bagi seperti ini bisnisnya, usahanya segala macam. Dia jalanin satu 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 gitu kan. Dia kebetulan kan tinggalnya di daerah. Jadi dia itu bisa ngumpulin petani-petani di tempatnya dia, ternak-ternak Wow, di tempatnya dia. Lalu dia jual. perubahan pola pikir ya, Ci? Iya, itu apa yang bisa terjadi pada diri apa klien tersebut adalah ketika dia diubah cara pikirnya, ya, Mm-mm. diubah cara mindsetnya. Istilahnya mah kayak kabut-kabutnya tuh pada terbang. Oh iya ya, oh saya begini karena ini ya, oh saya begini karena begini ya. Kita nggak sedang Hmm. nyalah-nyalahin loh, gitu kan? Bukan Hmm. kayak ini emak gue begini nih, bapak gue Iya, begini, kagak gitu loh ya. Itu emak lu, bapak lu juga dia juga punya sampah masa lalu dari emak bapaknya gitu kan. iya, Tapi kan iya, paling enggak itu kita yang perlu stop gitu kan, karena kita iya, bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri, kita nggak bertanggung jawab hidup mereka. iya, Nah, salah iya. satunya bentuk tanggung jawab untuk hidup kita itu ada cari duit. Hidup bahagia, betul nggak? Iya, Sejahtera, benar, ya benar, benar, sehat. benar banget, benar banget. Hmm. Terus ini kalau mengenai ikigai tadi Coach, hubungannya, tahu nggak? hmm? Tahu nggak? Aku tuh lagi bikin tes Ah, psikologi, ya. Jadi tes itu nanti aku taruh di website, tapi bukan websitenya Gaps. Aku ada website namanya Healing with Yura, ya, Healing with hmm, Yura. Aku jadi bikin tes, nanti tes itu jadi self test, tes hmm. sendiri, nanti ada hasilnya, ada Ah. e-booknya, bisa ngeberesin sendiri, sampah sendiri. Oh gitu, oke, oke. Ya, alasannya kenapa? Karena ya kan nggak mungkin ya. Saya juga ya kerjaan utama saya kan jadi emak bukan anak saya gitu. Tetap ya, Jadi tetap jadi emaknya tetap jalan ya. oh tetep dong itu nomor satu dong, yang lain-lain bonus, yang lain-lain itu hobi. Kalau Coach Rudy bilang tadi itu kebanyakan duit atau apa sih aku bikin produk ini gini, jujur itu karena hobi, Oh hobi ya kan, dan hobi. kebutuhan.
Banyakkan Nah, duit jadi hobi, bagi-bagi aja. alhamdulillah gitu kan, begitu kan ya. Hobi dan kebetulan dibutuhkan sama anak. Dan kebetulan dibutuhkan sama yang lain juga gitu kan. Akhirnya di situ baru jadi, iya jadi Kan balik lagi otak ke sel otak itu. Cinanya keluar ya, Ci. Bercanda loh, Ci. Yang otak yang kagak Cina juga banyak yang jago bisnis. Yang Cina juga yang oneng juga banyak. Cina yang oneng juga banyak gitu kan. Yang non Chinese pun yang otak bisnisnya juga jalan juga. Yang tadi aku cerita itu dia kan non Hmm, Chinese. Yang tadi aku cerita, yang dia bisa gather apa peternak, petani-petani oke. di tempat itu kan non Chinese. Tapi Tapi dia juga bisa. Jadi sebenarnya balik lagi kalau menurut saya itu, ya, eh, ketika kita sudah lebih memahami diri kita, maka ya itu secara energi lebih selaras ya keberkahan datang. Mau tahu tentang tesnya ini? Jelasin. mau dong, Ci. Ya, jadi tesnya itu nanti online ya. Ya, Nanti hasil tesnya itu dikirim ke emailnya kamu. oke, oke. Ya, Ya, Ci. emailnya kamu. Terus nanti kalau misalnya itu ada nih, misalnya oh hasil tesnya begini, maka Hmm. yang perlu dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi self healing, Self-healing. ya. Self Kan kalau misalnya bolak-balik ke praktisi, Kalau psikolog, psikiater gitu kan boncosnya. kalau kalau curhat ke ChatGPT juga ngeri-ngeri sedap ya, Ci ya. Belum tentu akuratnya. ChatGPT itu dia kebanyakan apa ya? Kebanyakan ngalamin orang, ya. Kebanyakan Jadi, ngalamin orang. Jadi jadi kalau buat saya itu nggak spesifik ya. kadang-kadang terlalu sugar coating ya, terlalu sugar coating, terlalu manis ngomongnya, Oke, 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 ya. oke. Iya, kayak kita Hmm. di pampering terus gitu. Oh, saya Nah, iya di maklum. pamper terus. Enggak, Oh. it's okay gitu kan, it's okay gitu. Itu menarik sih, karena eh, aku tuh bikin kelas tau nggak, Coach? Kelas untuk psikis setiap setiap tanggal 31. Setiap Tapi tanggal, setiap juga akhir bulan. tanggal 31. Kalau yang akhir bulan itu untuk yang Tiga. pola makan. Tapi yang Oke. psikis itu aku bikin tanggal 31. Kalau Tapi bulannya semuanya 30 isinya berarti. cewek-cewek semua, emak-emak semua. Tetap paling ganteng di sana. Loh, kalau 30 bulannya hanya 30 sih nggak ngadain. Berarti yang di bulan ganjil. Untuk yang psikis Hmm. ya. Untuk yang psikis. Itu ya, maksudnya sharing ya, Ki, ya? Sharing terus berbagi pengalaman Ya, seperti biasanya gitu. Terus kalau enggak sharing tentang teknik terapi, sharing oke. tentang ya bantu bantu para karena kan passion saya itu kan bantu mama. Passion saya bantu mama Ya, iya. ya. Itu Passion saya free bantu via mama. Cia. Kenapa? Free of charge. Gratis tapi jajan. Oh, I see. Di satu Ya, rumah. jajan produk. Oke. Ya, makanannya Gaps ya. Makanannya Gaps. Kenapa tetap harus ke Gaps? Karena ketika kita misalnya bicara sehat ya, itu Mm-mm. kan istilahnya holistik. Pernah dengar nggak Iya, holistik? iya. Semua, Nah, semua. jadi kan holistik itu kan satu badannya perlu dapat, Iya, pikirannya perlu dapat. Yang iya, terakhir ya spiritualnya. Ya kalau spiritual ya udahlah nanti urusan nanti lah ya. Tapi kan badannya dulu, udah badannya diberesin, makannya bener, mm-mm. baru bisa beresin pikirannya. Iya, benar, Iya. benar sih. Jadi sebenarnya dipaksa, dipaksa untuk sehat, dipaksa untuk waras. Iya, iya sih. Makanya sekarang coach itu suatu profesi yang banyak dicari ya, Cia. Saya ngerasa diri saya sebagai coach sih. Saya ngerasanya tuh saya sebagai teman transformasi. Asik. Saya kalau dipanggil coach saya nggak mau. Saya kalau Kayak dipanggil merasa coach saya di nggak mau. atas gitu ya, lebih ada jarak tuh, Cia. Iya, saya kalau dipanggil coach saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya teman kamu aja. Tapi teman berbayar, Ya, tahu teman diri lah ya. berbayar. Untuk di Indonesia kan orangnya tuh posliro istilahnya, Budi. Tahu diri lah ya. Udah konseling masa nggak keluar suara. Itu salah satu apa ya? Kayak ketika ketika konseling itu memang salah satunya itu harus ada pertukaran, ya. Karena memang kan energi. Energi, benar. Nah, kalau mengenai energi, Ci, itu suatu hal yang nggak kelihatan hampir sama kayak itu is
with spiritual bukan beda ya. Kalau kita ngomongin tentang energi itu Spiritual itu gini, gini coach. hubungan Kalau kita dengan spiritual, pencipta kan? spiritual itu sebenarnya pencipta kita ada di sini, coach. Bisa jauh-jauh ke atas, coach. Emang coach Ya, yakin di atas ada surga? enggak Yakin? sih di sini, enggak kan Di umumnya. sini, di sini gitu loh. Ya, Dan ketika orang ngedengar kata spiritual, ya, mereka langsung konotasi, konotasi dukun, konotasi setan, konotasi iblis, konotasi bla 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 gitu kan. Padahal jimat. kan, padahal yang namanya spiritual itu is within you and yourself. Kamu jujur nggak sama dirimu sendiri? Kamu sayang nggak sama dirimu sendiri? Ya, Hmm. ketika badanmu bilang, "Oh, gue udah nggak kuat nih, udah capek," gitu kan? Hmm. Kamu dengar nggak ketika dia capek? Kalau misalnya kamu ketemu sama orang, jangan sama dia, dia itu nggak baik orangnya, jahat. Kamu dengar nggak? Atau kamu nggak dengar? Tetap jalanin. Terus begitu udah kena gebok gitu ya, kena Nyalahin, kena banyak nyalahin. kepahitannya, baru dah. Badan kita kalau misalnya sekali dicuekin masih ngomong, dua kali dicuekin masih ngomong, sering-sering dicuekin, udah selesai silent. Nah itu yang namanya tuh apa? Intuisi ya. Jadi Intuisi. ya suara hati lah intuisi. Nah Hmm. sama. Hmm. Kalau misalnya kita ngomong energi, kita nggak usah susah-susah. Nih, saya ajak coach dulu di gini. Coba, sampai panas. Hmm. Udah? Ya, ah. Oke. Terus kamu gini, pelan-pelan ya. Rasa nggak? Ya, ada. Itu energi. Oke, berarti Terus energi sekarang happy gini, bisa. handphone. Handphone kita bisa touch screen. Kenapa? Itu energi. Badan Ya, kita ada listriknya. oke. Makanya kita harus pilih rasa yang positif, joyful, peace, love gitu ya, Ci. Oke. Contoh lagi, mau contoh lagi. Mm-mm. Apa tuh? Misalnya, Hmm. misalnya ya, kamu masuk ke satu ruangan, terus di ruangan itu ada yang lagi marah-marah. Walaupun marahnya nggak ke kita, Mm-mm. tapi kita ngerasa kan, Rasa, iya, iya. itu sebenarnya energi. I see. Iya, iya. Iya. Oke. Cuma kesannya udah mistis banget ya. Kesannya Orang kagak tahu. kalau orang Indo kan, orang Indo kayaknya sangat mistis banget gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang praktisi spiritual itu yang memang sengaja bikin bikin complicated ya, bikin kesannya kayak gimana gitu. Supaya Nah, kelihatan apa intelektual gitu kan, Ci. Ya, intelektual. mungkin itu salah satunya ego, ego. Ego. Karena Sebenarnya dia mereka merasa mereka punya keinginan untuk merasa lebih, lebih tahu. Benar-benar sih. Benar. lebih tahu, lebih spiritual, lebih waras gitu kan. Nah itu Iya, iya, iya jeleknya sih. itu Ya. shadow ya kalau kita bilangnya shadow. Shadow. Hmm. Ci, kalau selama ini untuk mendidik Tommy, hal yang ter apa ya, tantangan terbesar tuh tersulit apa, Ci? Kondisi apa, Ci? Ngajarin dia ilmu yang bukan ilmu bukan bukan science, yang non science. Misalnya ngajarin dia sosialisasi, ngajarin dia tentang manner, ngajarin dia tentang apa ya, sesuatu yang kalau misalnya sains itu kan gampang, satu tambah satu ya dua. Oke. Ya. Kalau misalnya air dicampur madu diaduk jadi manis, nah dia tuh itu sains. Tapi kalau misalnya jangan begitu, tidak sopan, nggak ngerti, atau enggak mesti mesti pakai contoh gitu. Itu. I see. Tapi yang kemarin kita ngobrol sih, yang ya, teman naik clickers itu, dia Hmm. bisa jujur loh ya. Bagus ya. Bisa mengutarakan dengan jujur. Entah mungkin dia lupa, yang lupa apanya, tapi part dia ngaku megang itu Nah, akhirnya, begitu sampai, ya betul, begitu sampai di mobil, terus dia ingat lagi. Dia ingat lagi. Terus dia bilang, Mami, enggak, Mami, aku I was playing with it, katanya. Tata sebentar, dia ngomong apa lagi ya? Saya lupa. Tapi ceritanya kurang lebih, tapi lebih detail gitu. Oh, jadi nggak oh, sengaja ya? Iya, aku itu eh, center ke mata, katanya, atau terus hmm, ke badan, katanya gitu. Saya bilang mungkin silop. Oh, jadi lain kali nggak boleh ya, aku bilang gitu. Iya. oh ya, tapi berarti maksudnya dia dari nilai Cici yang dipelajari Tommy, dia dapat berarti ya. Dia berani Hmm. jujur gitu loh, Ci ya. Oke, oke. Ci. Hmm. Nah, kalau energi tadi balik ke energi sih, lagi energi.
low misalnya. Kalau jadi energi high, itu ada metode nggak sih? Kalau aku sih dulu waktu jadi penyanyi di di kafe waktu kuliah dulu sih secara nggak sengaja sebelum ada tren-tren sekarang kan. Jadi tabrakan beruntun di jalan tol, Ci. Kiero mau habis pulang kuliah, kiau gitu. Beruntun deh pokoknya tabrakan habis banyak jalan tol lagi di Surabaya waktu itu, Ci. Di mana waktu itu wah, bingung banget takut sama papa mama habisnya lumayan banyak gua harus tapi malamnya harus tetap yang nyanyi nyanyi di kafe cantik ingin rasa hati berbisik melepas Wah, keresahan. pelatih, pelatih musik suaranya luar biasa, nyanyi asal-asal Oh, aja udah luar biasa. thank you thank you Cip. Ini jadi waktu itu eh tiba-tiba bisa aja gitu maksudnya nge-switch bahwa gue harus tetap stand out buat nyanyi gitu loh all out buat nyanyi. Walaupun Itu nanti kan habis itu karena agak-agak sedih karena lagi ya. komitmen. Kenapa? Itu kan itu kan karena satu, kamu hobi nyanyi, yang dua kamu komitmennya tinggi. Komit. Ya, itu setelah kesini, setelah 20 tahun berlalu, baru tahu ternyata komitmen dan deal terhadap apa yang kita pilih itu menjadi anchor yang kuat untuk kita Artinya apa? nggak pernah bilang Itu suruh. value. Itu menjadi value buat kamu. Iya, iya, Itu Ci. value yang kamu pegang. I see, iya, iya. Mm-mm. Dan tapi kalau untuk misalnya kita mau, eh kalau itu kan mungkin bisa perlu dikatakan kayak beruntung aja tiba-tiba tanpa belajar udah bisa seperti itu ya. Tapi kalau untuk menasihati teman atau supaya cepet dia merubah energi negatifnya ke energi positif tuh eh, biasanya gimana tuh Ci? Tersederhana. Itu kan tadi katanya apa? Menasehati kan? Oh, ha, hmm, Emang enak orang dinasehati? males sih. Gue. Iya. Apa bedanya sama seperti orang ke seminar motivator? Yang semangat kan dia, kitanya mah kagak, kita malah lagi duduk aja santai ngeliatin dia gitu kan. Iya. Makanya sekarang kan udah nggak tren kan Ci ya motivator-motivator ya. Setelah tahun Makanya, 2015 karena an it's, udah. it's outside. Itu dari luar, Iya, iya. itu dari luar. Tapi daripada di luar ya, mestinya cari dari dalam diri sendiri apa yang bisa memotivate kamu untuk bergerak. Memotivate. Iya. Iya, dinasehatin. Lu jangan gitu, lu harus semangat, Iya. ini gini Malah gini. jadinya lebih ini. Iya. Apa dia bilang, udah lah lu pergi aja deh, pulang sana, pulang, gue mau tidur gitu. Nggak apa. Kalau mengenai apa kalau nasihat tuh kayaknya memang justru mungkin kalau dicurhatin justru kita jadi good listener ya Ci ya. Daripada karena ada beberapa temen katanya muka saya itu curhat tebel. Jadi memang banyak sih yang curhat ke aku tuh banyak banget gitu loh. Katanya ada satu yang bilang, tapi mukanya Mas Ruby itu curhat tebel sih. Jadi orang suka curhat. Tapi memang mostly kalau dia nggak tanya gimana ya, gue nggak kasih nasihat Hmm. gitu. Jadi Ya, mendengarkan aja. Tapi ternyata setelah mendengarkan tuh mereka agak-agak lega, Ci. iya dia lega, kamu yang mumet. Enggak sih aku untungnya udah. Maksudnya masuk telinga kiri, ada hal yang kita pelajarin, ada yang kita empati, ada hal yang kita keluarin. Karena karena gini, maksudnya waktu kecil dulu kan Rudy termasuk introvert atau mungkin nggak bisa mengutarakan kata-kata apa yang menjadi keresahan gitu sehingga sempat burden gitu kan di era-era remaja itu. Jadi dengan adanya apa ya istilahnya kalau menurut aku sih punya misi telinga mendengar itu sesuatu banget sih Ci. Itu makanya tapi kenapa tuh habis itu juga banyak banget orang yang curhat kan. Padahal dulu aku nggak tipe orang kayak gitu nih yang dicurhatin tuh. Kalau gitu sudah waktunya kamu ganti profesi. Jangan Life jadi coaching. coach untuk singing atau itu jadi tapi coach untuk counseling. You never know. Iya, aku ada beberapa alternatif di situ sih Ci. Hmm. Life coaching. Oke. That's interesting kok. Iya, karena ya itu selama kita panggilan dan kita nggak merugikan diri sendiri, nggak capek pusing sendiri tadi interesting sih ya Ci ya. Eh, Ya.
Karena eh, itu juga saya alami waktu saya jadi performer, baik nyanyi ataupun MC, sama menjadi trainer. Setelah menjadi trainer, Hmm. kepuasannya, value-nya beda gitu loh. Bisa menularkan ke orang. Kalau dulu mungkin ya karena masih muda dan hanya perform ya. Jadi, oh ya oke lo Hmm. keren lo suaranya gitu tuh. Tapi kalau sekarang Ya, sebenarnya balik bukan lagi udah ke ikigai itu, heeh, ya, cari yang kamu suka, nilai. cari yang kamu find something that you love, something that Iya. you are good at. Yang Mm-mm. ketiga, make sure you get paid for it. Udah, that's Nah, ikigai. ikigai. Mm-mm. Enak banget zaman sekarang ada pattern-pattern gitu. Nah, Ci, sekarang kalau mengenai rezeki, gue tuh sering banget ditawarin MLM sama insurance. eh Oke. s- per detik ini Rudy selalu mengatakan bahwa gue gak bisa deh insurance sama MLM. Itu kayak rezekiku bukan di situ deh. Tapi Nah, saya sempat nyoba satu kali dulu di Zurich. Bener kan, dua bulan itu gue nggak achieve sama sekali. Dan ternyata ada juga tipe-tipe orang yang seperti itu, Ci. Kenapa? Karena approachingnya selalu yang, Ruth, gue kangen nih sama lu, lama gak ketemu nih, ngobrol dong di kafe. Ternyata itu dari tahun jebot modusnya, sampai per tahun 2020 lebih, iya. approachingnya Modus. selalu kangen, ada bisnis baru. Ternyata itu it's okay kan, Ci? It's okay apanya? Kamu tidak Bukan menolak menyampaikan rezeki pertanyaan, kan? Bukan menolak menolak rezeki kan? rezeki. Karena aku tadi dalam hati, sorry, sorry, itu bukan rezekiku. Jadi aku gak mau jalanin itu, gitu. Sebenarnya kalau saya gini, saya tidak melihat MLM atau insurance itu sebagai pekerjaan yang rendah, enggak, ya. Iya, bukan sih. Eh, Tapi kayak ada orang yang terpanggil di situ sama yang enggak kayaknya ya. Masalahnya itu yang terjadi adalah orang itu banyak copy paste. Dari approaching sampai cara sellingnya ya. Karena orang itu banyak yang copy paste. Orang nggak kenal dirinya sendiri. Jadi diajarin, kalau mau ketemu sama orang itu, begini ngomongnya. Kan di training dulu. Oke, Nah, ya ketika bener. kamu copy paste, dan Ya, itu tidak cocok dengan dirimu, dengan desainmu, iya. dengan how you should, Mm-mm. apa ya, bersikap, ya, how you should live Sure, your life. Nah, you itu. behave you. Maka nggak itu kan ada kecenderungan geraknya. Tadi kan saya bilang tentang human design, tentang itu salah satunya. Iya. Memahami caramu bekerja. Mm-mm, mm-mm. Banyak kok kalau misalnya sudah cocok dengan caramu bekerja, mau di MLM, mau di asuransi, mau dimanapun, you will make money. Nah, kalau misalnya cara temuan klien prospek kerja dengan cara modus, siapa yang mau? Iya. Coba orang pacaran diajak nikah tapi dibohongin dulu di awal. Iya. Karena apalagi orang sekarang peka kan ya, Ci ya. Dan dia kan as insurance, MLM itu kan kayak seperti uang mati gitu kan ya. Jadi Enggak lah, enggak ya. tergantung. Kalau misalnya dibilang uang mati kok sampai sekarang masih berjalan bisnisnya, berarti ya nggak mati. Wah iya, karena sebenarnya butuh sih actually ya sebenarnya ya. Kalau apalagi kalau udah pernah merasakan terkapar di rumah sakit dan ini, Sebenarnya gini, insurance dan MLM itu kan cuma bisnis modelnya. Produknya hmm, iya, beda-beda. Kalau insurance ya oke, insurance produknya ya safety gitu kan. Kalau iya misalnya si benar. MLM produknya macam-macam. Tapi cara jualan itu kan bisnis modelnya. Jadi nggak bisa dibilang mati atau nggak mati ya. Gimana ya? Ya kalau misalnya nggak bisa ngejalanin maka jadi bilangnya mati. Kalau Iya, misalnya nggak bisa earn dari itu ya bilangnya mati gitu kalau menurut aku. iya, iya sih. Cici jalanin juga enggak ya? Ada lah, ada lah. Masa seumur hidup nggak pernah di prospek kami pernah Oh juga. enggak, maksudnya menjalankan bisnis itu juga insurance enggak? Aku dulu dapat mobil dari insurance. Wow, MDRT. Belum sampai. Dia naik stop. Ah, Aku stop wow. karena eh, passionnya nggak di sana. Oke, oke. Nah, passion ya di sana tapi bisa mencapai top itu mas korelasinya gimana, Ci? Belum tentu yang bukan Saya passion nggak itu juga saya bisa. nggak ngejual saya nggak ngejual seperti orang modusin orang kayak catatan ngikutin oh ini begini begini enggak. Saya kan sebelumnya belajar tentang finance. Saya belajar tentang finance, saya ngerti apa instrumen keuangan. Banyak banyak orang-orang insurance itu mereka nggak ngerti produk insurance produk apa yang mereka jual.
Mereka Mm-mm. nggak ngerti tentang reksadana, Mm-mm. unit link segala macam nggak ngerti. Iya. Suruh jualan. Akhirnya cuma jualan janji-janji manis. Oke. Kalau saya kan ngerti. Bukan Ketika berarti saya karena jualan, Cici saya eh, database atau temannya banyak, bukan bukan karena itu. enggak, enggak. Kita kita punya itu belum tentu juga bisa apa ya, bisa dari sana Lebih ke porsinya. berarti lebih ke ketulusan dalam menjual ya, Ci ya. It's how you sell. How You you don't sell. sell a product, you sell yourself. Ya, ya, You don't sell a product, you sell yourself. ya, ya. Kamu bisa jualan isu kalau misalnya kamu nyebelin, orang nggak ada yang beli. Benar, benar Beli banget. orang butuh. Benar, benar banget. Terus kalau em, sebenarnya sekarang ini Ci, era Gen Z. Gen Z itu begitu diangkat, tapi ya real sih memang yang katanya dia suka apa ya, seenaknya sendiri, kurang sopan, gampang turnover dari office ke office lain, terus nggak bisa dibilangin, tapi satu sisi pinter dan apalagi di era-era digital itu eh satu sisi membuat lowongan pekerjaan buat yang udah di atas Gen Z itu sempit kan. Tapi kalau mau hire Gen Z, eh, apa namanya, tipikalnya seperti itu. Nah, tipikal Gen Z itu memang itu karena diciptakan sosmed di blow up sehingga menjadi suatu lifestyle, tren, atau memang seperti itu, Pici, setiap setiap Menurut periode. saya, kalau menurut saya ya, we are not competing with Gen Z, coach. We are not competing with Gen Z. They have different way of thinking. They have different opportunity. Mereka punya punya perilaku spending yang berbeda. Kalau buat saya sih pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sama Gen Z itu bukannya pekerjaan-pekerjaan yang itu ya. Yang Eh, strategi. Ya enggak juga. Nah, tapi kalau kalau saya tidak merasa kita itu oke, mungkin kita bisa ketinggalan dari misalnya AI. Ya, kita perlu memfamiliarkan diri kita belajar AI. Ya, itu kan masalahnya. Nah, kalau misalnya dinosaurus tidak mau berubah ya extinct. Tapi kalau Ya. misalnya dinosaurus mau berubah, mungkin sekarang masih hidup di antara kita gitu kan. Nah, Oke. enggak. Ya, kalau misalnya untuk dari sisi pekerjaan, I honestly don't think kita competing sama Gen Z. Enggak, Iya. ya. Nggak, aku cuman ada ini wondering aja. Jadi kan Gen Z itu, atau mungkin karena era dulu kita tuh nggak ada sosmed ya. Jadi eh, sekarang kayak ada sosmed tuh Gen Z kriterianya seperti ini. Terus kayak jadi raja gitu loh Ci, mereka. Itu itu karena mereka biar ada pride gitu karena berdasarkan sosmed, atau memang setiap generasi itu sebenarnya ada apa ya, spesifik tertentu gitu, tapi karena Gen Z ini Kalau ada menurut sosmed gitu. saya, Mm-mm. kalau menurut saya, Coach Rudy itu punya challenge untuk berubah. Kamu mau hasil yang berbeda, tapi kamu nggak mau berubah. Makanya Mm-mm. kamu dari tadi pertanyaannya itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kamu punya limiting your belief. Kamu Mm-mm. me- limiting, membatasi dirimu sendiri. Sebenarnya itu adalah kamu tuh di zona nyaman dan kamu nggak mau berubah. Tapi ketika misalnya orang berubah, Gen Z jadi Mm-mm. raja, raja apaan? Di nomor satukan gitu loh, Ci, kan Atas digembar-gemborin siapa? gitu. Sosmed, makanya itu tadi sih yang pertanyaan Rudi, Sosmed apakah deh. itu? Kalau misalnya yang milenium, yang baby boomers, yang Gen Nah, X, Gen milenial, mereka nggak main medsos, main juga different algorithm. lah itu maksudnya kalau mereka-mereka eh, sebelum Gen Z itu juga punya kriteria Gen Y, kriteria ini, baby boomers, kriteria ini tuh memang Nah, memang ada ya, Ci? Atau hanya Gen Z sekarang yang di blow up aja dengan sosmed? Kriteria kriteria generasi. harusnya Coach Rudy setiap minggu ngedengerin pelajaran marketing, masa kagak ada yang nangkep. Jadi setiap generasi itu memang mereka punya ciri karakteristik yang berbeda. Baby boomers cara pikirnya beda, mereka punya spending behavior beda, mereka cara cara kerjanya beda. Ya, lanjut lagi ke Gen X juga beda. Gen Y beda lagi, milenium beda lagi.
Ya, cara marketingnya beda. Ya, kemarin saya lagi ngobrol sama Tommy tentang lagi ngomong sama dia tentang target market. Ya, jadi Tommy itu di Hmm. rumah tuh saya coaching juga Untuk coach. Ya, itu ayo ya. maminya kan Bachelor of Science dari marketing and aku double major loh coach, major in marketing and economy and finance Oke, oke, oke. Wow, wow, ya. wow. Hmm. Jadi Tommy itu di rumah tuh aku ajarin. Nah, kayak misalnya aku ajarin dia tentang target market, terus aku ngomong Hmm. sama dia tentang maskulin dan feminin, oke? Hmm. Dan Oke. begitu saya ngomong sama dia, saya sadar, enggak Tom, secara ilmu begini, tapi kalau misalnya kamu mau bikin satu produk, then you need to know your target market tuh usianya di berapa. Iya. Karena kalau misalnya kamu kamu jual ke baby boomers atau Gen X, mungkin mereka nggak mau Akan cowok pakai baju kemeja warna pink. benar, benar. Sedangkan kalau misalnya yang ke milenial atau ke Gen Z, mungkin they don't mind. Iya. Secara Iya. secara gender pun sudah LGBTQABC whatever gitu Ah, kan. ah, ah, ah. Ya, Iya, uh, benar, apa benar. boyish girl and girlish boy gitu kan. Iya, Itu iya. sudah abu-abu gitu. Jadi Iya, iya. ya kalau misalnya menurut saya itu semua itu tergantung dari cara kita melihatnya. Saya sekarang punya pegawai, pegawai saya rata-rata Gen Z, ya, Gen Z. Saya punya SOP yang mereka perlu jalankan. Ya kalau misalnya mereka punya pikiran tersendiri, saya saya menerima itu sebagai mereka punya kreativitas. I see. Iya. So they are Ambil yang kekuatannya, keluar. strongnya ya, Ci. Betul. Mereka mau apa terserah, tapi kalau Hmm. secara SOP, bisnis, kerjaan begini. Gitu. Oke. Benar-benar banget itu. Kalau Iya, kita kalau apa? kalau Kalau kita ngerasa compete, pasti nggak akan bisa sama derapnya atau mungkin langkahnya itu. kenapa enggak? Maksudnya kitanya jangan compete, tapi kita ngelit mereka kalau tentang Gen Z ya. Enggak juga sih, enggak Nggak bilang juga seperti ya. itu. Stop, Ci. Ini kok apa namanya ngobrol apa ya Ci ya sebentar. Kamu tuh terlalu banyak hal yang kamu rasanya Gak bisa bukan. Kamu mau banyak banyak hal, tapi kamu nggak mau berubah berubah di apanya tuh Ci? dalam segala hal. Jadi kalau ngelihat itu, iya ya, kok dia gini. Oh iya, kok Gen Z begini. Oh iya, ini begini. Tapi untuk kamu sendiri merubah apa yang ada di diri kamu, ya, itu is a big challenge for you. Saya melihatnya seperti itu. Jadi harus apa Nggak yang ada di harus. Sadari aja dulu. Sadari dulu, ya nggak ya? Oh iya, mungkin begini, mungkin begini. Terlalu banyak you hang on too much ke masa lalu, ya. Mm, Terus jadi ngelihat apa ya? Ngelihat apapun jadi kayak challenge. mm, Saya tidak. Ini kalau misalnya kita ngomong tentang Gen Z ya, saya tidak melihat Gen Z itu sebagai eh, sesuatu atau apa yang itu. Kayak misalnya kita ngomong AI. Sekarang di YouTube itu banyak sekali, atau misalnya di medsos, AI certification. Ambil aja, mm. belajar. Iya, iya. Iya. Mm, Kalau kalau misalnya, oh saya belum mau ambil AI certification, oke. ChatGPT dimaksimalin, bukan hanya tempat curhat, iya. ya. Gemini dipakai, bukan hanya untuk tempat curhat, gitu kan. Itu bisa semuanya. Iya. Canva deh yang paling gampang. Bikin Memudahkan presentasi. sekali itu, Ci. Ya makanya. Eh, memang ada satu perjalanan aku yang sempat di dunia nyanyi itu jadi semua dari SMP, SMA, kuliah itu aku dapat beasiswa karena aku sumbang piala, Ci. Karena aku memang belajar benar dengan Pak Pranajaya, Bina Vokalia gitu kan. Terus menanglah lomba-lomba itu sampai akhirnya belajar entertaining, public speaking di kafe-kafe yang
which is tahun 93-an kan, 93 sampai 7 tahun ke, ke depan tuh belajar mengenai bernyanyi dengan lagu yang berbeda-beda macamnya, genrenya. Jadi cara pembawaannya ini beda, cara pembawaannya lagu eh, Beatles beda gitu kan. Terus kemudian sampai akhirnya di kita kan orang daerah nih Surabaya ditemukan oleh Erwin Gutawa dan label major label terbesar waktu itu yaitu Aquarius Musik Indo untuk bikin album. Aku pikir itulah satu momen puncak dari karir saya dalam cita-cita saya dalam bernyanyi lah ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba boom itu tahun 99 2000 itu setelah 98 itu terjadi banyak banget perubahan yang mempengaruhi tren musik sehingga musik saya telat rilis yang akhirnya gagal, nggak berhasil. Dari situ sedikit muncul trauma yang apa ya maksudnya kekecewaan lebih kekecewaan ya. Kecewaan yang aduh, loh ini kan kita anak Surabaya, gue udah membangun latihan latku tuh kalau latihan tiap hari loh sampai di laut supaya suaranya powernya kuat, vibranya kuat, terus eh, sampai rekaman di label terbesar waktu itu nggak kaleng-kaleng, tapi kok belum nggak jadi gitu sih. Itu sempat menjadi satu kecewaan. Kedua apa ya? Oh, yang aku cerita kemarin, yang mama ditipu, yang aku merelakan rumah, itu sih, itu kalau kalau apa namanya, yang aku pikir, aduh Tuhan tolong dong, kembaliin cepet dong, kan lu maha baik, lu punya segalanya, masa nggak cepet sih? Tahun 2007 2006 tuh, berarti 20 tahun nggak dikembalikan. Itu yang buat saya agak-agak worried dan keadaan ekonomi yang semakin sulit sekarang ini gitu loh, Ci. Gitu. Gimana tuh, Ci? Harus apa? Ada Melangkah, pertanyaan apa lagi? berarti harus beralih profesi atau bagaimana? Ada pertanyaan apa lagi? Em, nah, Enggak, kedua, maksudnya yang dari 50 pertanyaan ada pertanyaan apa lagi? oh oke. Yang dari 50 pertanyaan itu mengenai jadi sampai Cici menjadi seorang praktisioner holistik ini, itu nanti apa sih cita-cita terbesar Cici? Saya masih mau sekolah sih. Sekolah di bidang kedokteran, ke holistik kan? Kalau misalnya sekarang itu saya senang mendalami manusia. Kalau misalnya cita-cita ke depannya, saya lagi mau bikin sekolah Malika Center agar ada di setiap kota di Indonesia. Hmm, Itu cita-cita besarnya. Kalau holistik. gaps ya tetap sosialisasi, menjangkau lebih banyak orang, bisa bantu anak-anak Indonesia lebih banyak lagi, ya, memberikan mereka harapan lah untuk apapun yang sedang mereka hadapi, baik itu stunting kek, autism kek, eczema kek, autoimun, cancer. Hmm. Ada ini apa namanya? Kerja sama NGO gitu sih rencana? Nanti kamu cariin deh. Iya benar. Karena untuk anak-anak pendidikan itu World Vision. Untuk anak-anak yang di daerah kumuh itu Habitat for Humanity. I think it's good for you untuk bisa save the Oh iya, children waktu kan itu juga kan ada. yang Pakistan ya. Pakistan kan kamu yang undang ya, yang ajak ya. Oke, ya itu Pakistan. Ya, Cuman memang tapi untuk itu yang nggak tahu itu waktu itu jadi I don't know, jalan kan baru misi itu baru ya. sekarang baru sekarang ntar aku share untuk ininya siapa Hmm. apa namanya link IG-nya. Jadi ada 8 pilar. Mungkin kalau untuk yang di sini masuk di saat jadi ada pendidikan, ada trade, ada kebudayaan, ada pariwisata atau apa gitu nanti. Tapi Hmm. kalau Pakistan ini kurang kurang ngena ya kayaknya ya. Maksudnya lebih bagus kalau ke NGO Kalau ya misalnya kalau misalnya Save the memang yang Children. selama bisa bermanfaat, I'm okay, Ya, jalanin aja. Pakistan. Nah, kalau misalnya tadi ngomong di Pakistan sih,
kan satu langkah program satu langkah itu adalah program pendidikan. Misalnya diadakan di satu untuk anak-anak autis gitu memungkinkan sih ya. Kenapa enggak? Selama Di- selama mereka mau mencoba, pasti akan ada selalu ada Oke, oke, kemungkinan toh. Mm-mm. oke, oke. Nanti aku bahas di situ deh, Ci. Em, Kalau NGO itu mungkin nggak tahu ya agendanya sama nggak dengan apa yang itu, karena kan NGO itu kan mereka sebenarnya ya bisa ada masalah di awalnya juga kan karena mereka juga. Iya, Itu iya, kalau keyakinan saya ya, keyakinan saya. Ya kalau misalnya kayak sekarang kita ngomong MBG deh gitu kan, itu kan agendanya kan agenda dari pemerintah. organisasi-organisasi dunia yang mereka punya kepentingan mereka gitu. Iya, Ya, iya. kalau misalnya selama bisa bermanfaat, I'm okay. Karena memang saya eh, visi misinya itu ya salah satunya untuk edukasi. Tujuannya bikin Zoom seperti ini pun salah satunya untuk edukasi. Mm-mm, mm-mm, mm. Kalau misalnya Hmm. selama bisa bermanfaat, I'm okay. Iya, iya. Karena memang apa ya? eh Karena kita tuh kasihan gitu kalau melihat orang-orang yang maksudnya kita tuh sebenarnya bisa berkontribusi buat mereka tapi nggak do something gitu kayaknya kasihan gitu sih. Em, oke, pesan Cici suka ke emak-emak tuh gimana Ci? Sekarang kalau ada anak yang berkebutuhan khusus autism tuh ada tips apa nih Ci supaya tetap dia sendiri enjoy tapi juga bisa merawat anaknya dengan baik. Karena kan di RSI sendiri tuh banyak tuh Ci yang tidak sesayang Cici ke Tommy. Wah lah, kalau yang namanya sayang, mah pastinya sayang. Mungkin Mungkin, manisa mungkin mereka kelihatan. itu apa yang mereka yakini. Balik lagi itu mereka tuh masih punya mental penyakit, mental sakit. Ketika mental Hmm, sakit harus cari obat. Nah, hmm, sedangkan itu hmm, bukan sakit, ya. hmm, hmm. Memang disorder. Yang paling gampang, lepas nasi, lepas terigu, lepas gula. Kalau misalnya itu aja Oke. kagak mau pergi ke Amerika sampai ke ujung bulan juga, ya oke, wassalam, we'll see. Karena kan Hmm, ujung-ujungnya kan kita mau ngomong apapun, pasti hmm, dibantah, nanti ujungnya lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya memang hasilnya itu, ya masalahnya ketika nungguin hasil ke depannya itu ya udah sakit kepala ya. hmm, Sudah apa namanya, ya udah telat gitu kan. Udah waktunya udah lewat. Dan mau bagaimanapun kamu punya uang seberapa banyak pun nggak akan bisa memutar balik waktu. Masalahnya itu, mau nggak belajar dari pengalaman orang? Kalau nggak mau belajar dari pengalaman orang, ya belajar dari pengalaman sendiri biasanya harganya lebih mahal. hmm. Ya. Maunya bermula dari rumah. Kalau misalnya anaknya nggak mau lihat, terus emaknya jerit-jeritan, lihat, lihat. Kira-kira tuh anak bakal ngelihat nggak? Enggak, justru Saya semakin nggak bilang saya tertekan. nggak pernah marah loh ya. Saya nggak pernah Ya, bilang saya nggak pernah marah. Ya, tapi perlu pada posnya. Contoh. Kita lagi ngomongin yang kegiatan Tommy belajar jualan tuh, ya kan? ballpoint. Terus, terus diarahkan apa? Pakai pen. Terus tadi leadernya chat saya. Terus kenapa chat saya sama Tommy dicuekin ya WA-nya? Aku bilang gitu. Enggak sih, Tommy soalnya cuma mau ngomongnya sama temennya yang itu, sama saya nggak kagak dijawab katanya gitu. Terus aku tanya, Tommy kamu tahu nggak teman kamu yang itu? Aku tahu. Dia suka nanyain aku tuh, aku jualan produknya apa katanya gitu. Terus Si saya siapa bilang sih gini, Ci namanya? ya Ahsan, Eh, Ahsan, oh, Ahsan. Ya. iya, iya. Terus terus dia bilang, iya dia suka nanyain aku, mam, he's been chasing me, mami, asking me what I sell katanya gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak kenapa why he's chasing you? Why? Because you are on his group. You are in his group. He is your leader. I say. That's why you have to report to him. Dia
tawa aja. Dia nggak ngerti. Karena dia tahunya yang di depan yang ngajar siapa dan aku denger itu gitu loh. Jadi Iya, iya. teman-teman yang lainnya itu mungkin dia rasanya takut ganggu gitu kan. Nah, Benar, terus benar. eh, terus lagi ngomong apa? Eh, oh, ada masukan kan? Kalau bisa produknya diganti aja, jangan pen. Karena di sekolah di itu kan dibagi-bagi pennya gratis katanya gitu kan. Oh ya udah gitu. Aku kan pikir kan tadi kan ada dua logo kan. Nah, ya. Terus aku tanya sama Tommy, jadi gimana? Mau nggak coba ganti yang ini? Aku bilang gitu kan. Aku ganti eh, fermented tea kombucha. Terus Tommy ada ngomong gini, aduh nggak tahu ini nanti laku apa enggak. Itu stop dulu aja deh, stop dulu gitu kan. Nah, aku selalu ngambil kesempatan itu untuk masuk ke dia. Ya, saya bilang in life itu there is no guarantee. Ya, mau jualan untung nggak untung, saya lagi jalanin aja. Kita mau jalan ke sekolahan, ya. Selamat nyampe sekolah atau nggak selamat nyampe sekolah, ya sama aja gitu. Terus aku mulai masukin dia itu untuk tentang product knowledge, untuk ngejalanin presentasi segala macam. Nah, biasanya itu saya itu ngambil apapun yang kesempatan yang saya dapat itu untuk edukasi dia. Contoh, kan misalnya kayak presentasi, aku cuma bilang gini, presentasi apa yang orang perlu tahu? Orang akan nanya apa? Saya jelasin, ya dia paham. Jadi kalau saya punya prinsip gini, kalau kita ngajarin anak, ya, dan anak itu nggak paham, coba deh jangan buru-buru nyalahin anaknya. Mungkin cara masuknya itu yang nggak pas. Ya, kalau anak nggak paham, maka kita perlu ngajar dia dengan cara yang dia paham. Aku sama thumbs up banget loh Ci, sama sama Tommy. Kalau di kan dia mostly kalau datang kan di live di kelasku kan, nggak ada kelas di kelas lain. Kalau praktek selalu tunjuk jari, tunjuk jari untuk menjadi orang pertama. Kenapa? Oh, Itu aku concern karena banyak sekali yang ditunjuk pertama itu malah nolak. Padahal itu dalam mindsetku, siapa yang menolak ditunjuk pertama kali itu berarti udah menolak dia menjadi seorang leader. Jadi sampai gue tuh teriak-teriak. Tapi eh, Tommy di situ, wow. Cuma mungkin bantuin juga ini Ci. Speednya suka kadang masih pelan-pelan atau karena ah, terbiasa Inggris ya kali ya. ke satu kebiasaan, memang dia bahasa di rumah Pace-nya. Inggris. Terus yang Hmm. kedua mungkin dia ada nggak sedikit nggak pede. Jadi ketika dia ngomong itu saya bilang, kamu ngomongnya tuh, saya bilang when you talk do not mumble. Ya, jangan Oke. mumble karena Jadi ketika kamu ngomong itu jeda-jeda. ya ada pronunciation tuh harus jelas bilang. Kalau Oke. misalnya enggak ya kayak you are talking under the sea aku bilang di bawah air gitu kan underwater gitu Oh, I bebet see. buka. Nah, tapi Iya. ya pelan-pelan sih. Tapi itu aku tahu itu PR dia. Dia kalau ngomong suka R. nggak jelas ya, mumble ya. Iya. Mumble sama terlalu pelan. Ya mungkin terkena biasa Inggris itu kali ya, Ci ya. Jadi, nah Inggrisnya pun itu Ci, kalau boleh ngobrol, sebelum ngomong kita ketemu personal, suara volumenya kurang sama kurang loud sedikit sama articulate dari speech-nya. Ah, Mungkin kalau sama ah. orang yang udah terbiasa mungkin eh Iya, gak nanti ngerti tapi nanti kok di info dia untuk diimprove ya. Iya, thank you. That's very nice insight. oke Cici. Thank you. Grazie. Ya, sip.